Selamat malam Pak, mohon izin untuk membuat video penjelasan pertemuan ke-8 sistem pengaliran bahan bakar. Tujuan dari sistem pengaliran bahan bakar adalah mengalirkan bahan bakar dengan halus ataupun lembut pada volume yang sesuai dengan tekanan yang tepat. Di samping itu, pengaliran bahan bakar juga harus memperhatikan faktor keselamatan dan emisi. Sistem dengan saluran pengembali. Aliran bahan bakar mengalir dari tangki bensin ke pompa, ke filter pipa tekanan tinggi, ke rel bahan bakar, regulator, dan kembali ke tangki. Aliran bahan bakar mengalir dari tangki mesin, pompa, filter pipa tekanan tinggi, rel bahan bakar, regulator, dan kembali ke tangki. Gambar-gambar dari aliran bahan bakar tersebut ada di sebelah kiri dengan keterangannya. Lalu kesimpulannya adalah regulator tekanan bensin diletakkan pada rel bahan bakar. Akibatnya bahan bakar yang kembali menjadi panas, terjadi kenaikan temperatur pada tangki. Sistem tanpa saluran pengembali atau returnless system. Tipe ini adalah tipe dengan semua komponen dari pompa sampai regulator berada di dalam tangki. Bahan bakar yang ke rel injektor tidak kembali ke tangki atau tidak ada aliran kembali. Rangkaiannya di sebelah kiri dan keterangannya ada juga di bagian kanan. Aliran bahan bakar mengalir dari tangki bensin, pompa, filter, pipa tekanan tinggi, regulator, dan kembali ke tangki. In-tank unit, tipe returnless fuel system. Keterangannya yaitu yang pertama filter bahan bakar, pompa bahan bakar, peredam getaran, regulator bahan bakar, sensor level bahan bakar, penyearah aliran bahan bakar. Kesimpulannya, aliran bahan bakar terjadi hanya di dalam tangki ataupun regulator di dalam tangki. Temperatur bahan bakar pada tangki tidak ikut panas. 1. Tangki bensin. Ulangi, 1. Tangki bensin. Konstruksi tangki sedikit agak berbeda dengan mesin karburator. Karena pompa bensin listrik sistem injeksi tidak mempunyai daya isap, maka konstruksi tangki harus sesuai. Model tangki dengan pompa bensin di luar ataupun posisi pompa bensin harus lebih rendah daripada tinggi permukaan bensin supaya bensin mudah mengalir ke pompa. Model tangki dengan pompa bensin berada dalam tangki. Apa fungsi tangki kecil? Tangki kecil berfungsi menghindari terjadinya kehilangan bahan bakar saat belok. Model tangki dengan dua ruangan memerlukan pompa tambahan untuk menyalurkan dari tangki B ke tangki A dan memiliki keuntungan sebagai posisi tangki menyesuaikan kondisi kendaraan dan tidak memerlukan tangki kecil. Prinsip kerja jet pump. Bila terjadi aliran kembali dari pompa, dalam saluran akan terjadi penurunan tekanan dan membuat aliran bahan bakar dari tangki B ke tangki A. 2. Pompa bahan bakar ataupun pompa bensin listrik mengalirkan bahan bakar dengan tekanan tinggi sehingga bisa diinjeksikan ke saluran masuk. Model pompa yaitu roller cell pump, internal gear pump, peripheral pump, side channel pump. Kemampuan yang harus dimiliki pompa yaitu mampu mengalirkan bahan bakar 60-200 liter per jam, mampu memberi tekanan bahan bakar 3-4,5 bar, mampu memberi tekanan 50-60% saat start dingin. Pada waktu kunci kontak on, pompa bekerja beberapa detik. Selama start dan mesin hidup, pompa bekerja terus sesuai dengan aturan. Bila mobil terjadi kecelakaan, bensin tidak boleh tertumpah. Maka meskipun kunci kontak on, pompa harus tidak bekerja bila mesin mati. Besar arus listrik yang mengalir pada pompa saat beban penuh 8-10 ampere, tegangan 12 volt. Oleh karena itu, pada mesin-mesin injeksi, bensin alternator harus lebih besar. Katup pembatas akan terbuka bila tekanan bahan bakar pada sistem sudah melebihi 8 bar. Katup pengembali berfungsi mengontrol bensin agar tetap penuh pada ruang pompa. Apa sebabnya bensin harus tetap penuh pada ruang pompa? Karena bensin berfungsi sebagai pelumas dan pendingin pompa. Oleh sebab itu, bensin dengan sistem injeksi tidak baik kalau tangki kosong. 3. Saringan atau filter. Untuk mereduksi kotoran yang terbawa bahan bakar ke sistem, campuran antara kertas super halus dan polyester fiber dapat menyaring partikel sampai 3 mikrometer. Perhatikan tanda jangan sampai terbalik arahnya. Bila arah pemasangan saringan terbalik, secara fungsi pengaliran bahan bakar tidaklah mengganggu, tapi fungsi saringan menjadi salah, karena kotoran-kotoran yang disebabkan elemen saringan akan ikut ke dalam aliran sistem bahan bakar. 4. Regulasi tekanan bahan bakar. Jumlah injeksi bahan bakar dikontrol sesuai lamanya signal yang diberikan ke injektor timing injection, sehingga tekanan konstan pada injektor harus dipertahankan. Tekanan bahan bakar dari delivery pipe ditentukan oleh regulator bahan bakar. Pada sistem dengan saluran pengembali, tekanan bahan bakar dipengaruhi oleh kevakuman pada intake manifold. Vakum intake manifold yang dihubungkan pada bagian sisi diafragma pada regulator melemahkan tegangan pegas diafragma, sehingga menambah volume kembalinya bahan bakar dan menurunkan tekanan bahan bakar. Dengan demikian, apabila vakum intake manifold naik ataupun tekanan mengecil, tekanan bahan bakar turun hanya pada tingkat bahan bakar A dan vakum intake manifold B dipertahankan tetap. Ketentuannya ada pada tabel di bawah.
Regulator tekanan bensin model tanpa saluran pengembali, tekanan bahan bakar akan konstan. Pada return cycle system, tekanan bahan bakar dibuat tetap ataupun tidak berpengaruh oleh kevakuman intake manifold. Kompensasi dari variasi tekanan pada intake dilakukan oleh ECU dengan menambah atau mengurangi durasi injeksinya. Lalu peredam getaran. Bekerjanya injektor ataupun buka tutup mempengaruhi tekanan dalam pipa pembagi ataupun tekanan fluktuasi. Untuk meredam hal tersebut, pada beberapa kendaraan dipasangkan pulsation damper pada pipa pembagi. Pengukuran tekanan bahan bakar. Pengukuran tekanan bahan bakar dapat dilakukan dengan memasang manometer pada rel injektor atau pipa tekanan. Terlihat seperti gambar. Ukuran tekanannya idle 2,5 bar, katup gas dibuka atau part load 2,5 bar dan akselerasi 3 bar. Sekian penjelasan dari pertemuan 8 yaitu sistem bahan bakar. Sekian dan terima kasih.